Atris Awasa. Atris Awasa lahir di Pulutan pada tanggal 1 Agustus 1970. Adalah anak dari si perempuan yang bernama Marhanice Awasa yang diampu oleh Bapak Adolf Awasa almarhum dan Ibu Ana Gorean almarhumah. Almarhumah menikah dengan Murel Pulisan pada tanggal 15 Juli 1993, membentuk keluarga Pulisan Awasa dengan dikaruniai 2 orang anak, yakni Fani Awasa SPD dan Indraidi Pulisan. Anak pertama yakni Fani Awasa SPD menikah dengan Andre Gumolung SPD, membentuk keluarga Gumolung Awasa dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama Neifranda Kathleen Gumolung dan anak yang kedua Gianfranco Sam Gumolung. Anak kedua dari almarhumah yakni Indraidi Pulisan belum menikah. Keluarga Pulisan Awasa mempunyai 2 orang anak baptis, yakni yang pertama Miriam Nasrani Siangka dan yang kedua Masya Katriana Gedoan, serta 1 orang anak yang diserahkan oleh orang tua kandungnya atau anak walunga, yakni Justio Immanuel Palawe. Riwayat pendidikan: almarhumah bersekolah di SDN Impres Pulutan, lulus pada tahun 1984, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMP Ampera Pulutan dan lulus pada tahun 1987. Almarhumah sempat melanjutkan bersekolah di SMA Negeri Beo, tetapi tidak tamat. Pengabdian kepada masyarakat: pada tahun 2021, almarhumah diangkat sebagai salah satu kader Posyandu di Desa Pulutan Selatan, Kecamatan Pulutan, sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Almarhumah sebagai warga Germita Jemaat Baitani Pulutan dikenal sebagai sosok yang setia dalam persekutuan maupun dalam kegiatan berjemaat. Riwayat penyakit: pada bulan Maret tahun 2024, almarhumah mengeluh sakit pada perut bagian kiri, dan dengan usaha keluarga, almarhumah dibawa untuk diperiksa oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Rita Peginusa, dengan hasil diagnosa rahim bersih tetapi ada semacam benjolan. Selanjutnya, usaha keluarga berikutnya
adalah membawa almarhumah ke Rumah Sakit Umum Daerah Malang untuk di USG, tetapi usaha keluarga ini pun ternyata mengalami kegagalan karena dokter yang akan melakukan USG ini berada di luar daerah, sehingga keluarga memutuskan untuk memberangkatkan almarhumah ke Manado dengan tujuan Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara. Dan dari hasil interview dengan dokter, almarhumah belum mendapatkan pelayanan USG maupun ronsen ataupun CT scan, tetapi saran dari dokter di Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara, almarhumah dapat kembali pulang ke Talaut untuk mengurus kartu BPJS terlebih dahulu. Sekembalinya dari Manado, almarhumah mengeluh sesak nafas yang semakin hari semakin sesak, sehingga pada tanggal 18 Mei 2024 keluarga kembali membawa almarhumah menuju ke Manado ke Rumah Sakit Sentra Medika dan langsung masuk di ruang IGD, kemudian langsung dimasukkan ke ruang ICU dengan hasil diagnosa dokter paru-paru berisi cairan, sehingga dilakukan tindakan penyedotan cairan. 2 minggu berselang, almarhumah kembali ke Rumah Sakit Sentra Medika. Mohon maaf, 2 minggu berselang, almarhumah bersama anak Indra sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Setelah beberapa kali kontrol dengan dokter, akhirnya dokter melakukan operasi untuk pemasangan selang agar cairannya bisa disedot di rumah. Hingga sampai pada tanggal 23 Juni tahun 2024, almarhumah kembali mengeluhkan sesak napas dan oleh keluarga kembali lagi dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika. Dengan hasil pemeriksaan, cairan di paru-paru kanan sudah membeku, sehingga almarhumah pun harus dirawat di ruang ICU. Hari berganti hari, namun dokter belum bisa melakukan tindakan operasi karena kondisi almarhumah yang belum memungkinkan. Sehingga pada tanggal 29 Juni tahun 2024 dilakukan pengambilan sampel oleh dokter dan kondisi almarhumah semakin menurun atau drop, sehingga harus masuk kembali di ruang ICU. Kondisi almarhumah kembali menunjukkan peningkatan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli tahun 2024. Namun tiba-tiba pada tanggal 2 Juli tahun 2024 di sekitar pukul 10.00 WITA, dokter memanggil keluarga karena kondisi almarhumah kembali drop dan berbagai cara yang dilakukan oleh dokter dan para medis tidak bisa lagi memungkinkan ibu yang kekasih ini untuk selamat.
dan dibuktikan dengan hasil rekam jantung dari rumah sakit ini sudah menunjukkan pada angka 0. Almarhumah menghembuskan nafas yang terakhir pada tanggal 2 Juli 2024 pada pukul 10.55 WITA di Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara pada usianya yang ke-53 tahun, 11 bulan, 29 hari, dengan meninggalkan seorang suami, 2 orang anak kandung, seorang menantu, 2 orang anak baptis, dan seorang anak penyerahan, 2 orang cucu. Demikian riwayat hidup singkat dari almarhumah. Terima kasih. Saat kau menggendongku, masih ku rasakan mama, walau tak pernah ku ingat lagi kapan hal itu terjadi. Semua yang sekarang ku rasa mama, sungguh ku tak sanggup sendiri. Mama, aku rindu. Andai kau ada di sini, ingin ku ceritakan semua yang sekarang ku rasa mama, sungguh ku tak sanggup sendiri.